Ya, salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Nah, Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Doro Sembodo. Nah, kalau kita berbicara masalah Doro yang Sembodo itu, apakah sekarang itu juga masih cocok? Karena dengan adanya kemajuan teknologi itu banyak sekali berita-berita di sosial media, informasi-informasi di sosial media itu kadang-kadang ya iki antara goroh dan tidak itu juga masih kabur. Nah, untuk itu kita perbincangkan dalam acara Setitik Pencerahan ini dengan narasumber yang sudah hadir, ya tentunya tidak asing lagi bagi panjenengan, yaitu Kirianto Angendali, Sugeng Rawo Kirianto, kalian Pak Didi Rahayu. Nah, beliau berdua ini nanti akan berbincang-bincang tentang Doro Sembodo. Namun sebelum berbincang-bincang lebih jauh, ini rupa-rupanya ada sebuah gagasan ya, Kirianto ya. Kita akan mengadakan paguyuban Setitik Pencerahan. Paguyuban Setitik Pencerahan ini ya monggo bergabung, karena ini bukan gagasan kami bertiga, tetapi ada beberapa pemirsa yang ingin sekali-sekali off air. Jadi tidak melihat di pesawat televisi aja, tetapi kadang-kadang kumpul atau barangkali bisa kumpul sambil disyuting, kan produksi, kan begitu. Ya, baik pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, ada baiknya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kita rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara, luputa pilai kabeh, jeng setan datan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe Allah gunane wong luput, geni atemahan tirta maling ato tanono ngaramling mami, guna dudupan sirna. Ya, kita awali perbincangan kita pada malam ini Doro Sembodo. Nah, Pak Didik dulu, Doro Sembodo, kira-kira apa yang akan kita perbincangkan tentang Doro Sembodo ini? Doro Sembodo itu kata-kata yang diawali pada cerita Aji Soko kan. Tapi sebetulnya yang ingin kita bahas ini Doro Sembodonya. Dulu ada tokoh Doro dan ada tokoh Sembodo. Yang artinya pada saat kita berbicara ngapusi dan bermanfaat, toh akhirnya sampio. Iya kan? Dan Doro Sembodo sendiri itu pernah dilakukan banyak tokoh. Satu contoh, Kumbang Ali-Ali itu juga Doro Sembodo untuk memenangkan Arjuna gitu. Terus juga ada tokoh lagi yang kapusan juga, yaitu Durna. Begawan Durna itu pada saat tanya pada saat perang Baratayuda itu di sana ada kekacauan yang ramai. Suatomo mati ya, karena pendengarannya mungkin kurang pas dan dia tidak punya data statistik. Dia apa bener? Tanyanya ke Yudhistira. Ngomong, apa bener? Aswatomo mati? Yo, Swatomo gajah. Jadi yang mati itu gajah Swatomo, bukan Aswatomo. Nah, pikirannya bingung, ngawur. Nah, ini salah satu
bentuk Dura Sembodo. Barangkali kalau kita ngomong perundang-undangan, ya kan, itu barangkali yang sebut solus supreme, ya toh, solus populi supreme lex estu. Jadi apapun dilakukan di atas undang-undang atau di atas peraturan demi kepentingan negara, kira-kira kayak gitu. Tapi yang akan kita omongkan ini Dura Sembodo banyak Dura Sembodo. Tapi di dalam perkembangannya sekarang ini mungkin kalau kita ngomong apakah Dura Sembodo kayak panjenengan ngendika tadi bahwa ini ada teknologi, ada medsos, ada apa? Apakah Dura Sembodo ini sekarang juga dilakukan? Ya. Tetapi rata-rata kemanfaatannya itu hanya untuk segelintir orang, untuk manfaat seseorang, untuk produk, untuk oligarki, untuk apa? Dura Sembodo. Jadi dia berkata, nah kalau kita sebut itu hoax, itu hoax. Dan banyak karena kekuatan medsos, kekuatan ini, dan kalau terus menerus, gitu, kata yang terus menerus itu menjadi kebenaran. Jadi sekarang ini namanya zaman post truth kan. Nah, adalah pasca kebenaran. Nah, dulu kebenaran itu adalah kebenaran fakta. Kalau zaman post truth ini kebenaran berdasarkan persepsi. Jadi tanpa fakta gitu loh. Panjenengan kan sering lihat orang tukaran apa, sing bener dicoba. Iya. Apalagi orang tidak punya pengetahuan mengenai hal tersebut. Oh ini bener, pasti gitu kan. Nah inilah kira-kira kenapa saya ngambil Dura Sembodo. Saya hanya mengingatkan hoax itu akan berakhir dengan sampiu. Iya kan? Jadi Dura Sembodo itu bermanfaat kan sebetulnya, ngugemi beneri dhewe. Siji diutus, siji jogo. Pada saat saling mempertahankan tukaran sampiu. Ya toh sama-sama ruginya, sama-sama nggak ada untungnya, dua-duanya hilang. Nah demikian juga dengan Dura Sembodo yang ada pada saat ini. Itu. Ini yang harus kita siasati dan harus kita paham benar. Ini kita harus paham benar. Ya, kalau Kirianto sebelum berbincang lebih jauh, Dura Sembodo pendapat dengan terus ini. Iya, seperti Mas Didi tadi ya. Kalau kita berbicara Dura itu kan goroh. Ya, goroh. Sembodo itu ya sembodo, cocok. Ya. Bermanfaat, cocok bermanfaat. Kalau Dura Sembodo itu dalam konteks postur tadi, memang ada masalah-masalah yang pihak lain berbicara, ya. Pihak lainnya merasa ini hoax, ya, bisa begitu. Ya. Tetapi sebenarnya berakhir pada sing bener iki lho. Sekarang sampai sekarang orang yang disebut benar itu kan berdasarkan pada realita tadi itu. Fakta. 1 tambah 1 adalah 2. Karena sepakat kenyataannya 1 tambah 1 2. Bolehkah orang mengatakan 1 tambah 1 3? Tampaknya kan doro ini. Ya. Nah ya 2. Enggak, 1 tambah 1 4. 1 tambah 1 5, bisa begitu. Kenapa begitu? Karena yang satu meyakini bahwa sesuatu yang lebih dari 2 tadi akan muncul pada akhirnya. Ya, kalau dalam agama itu kan begini. Laki-laki 1 bersama perempuan 1 di kegelapan malam, maka yang ketiga adalah setan. Ya, ini kelihatannya doro ini. Enggak, secara ilmiah, saintifik 1 tambah 1 2. Di mana-mana begitu. Tapi ilmu pengetahuan dalam konteks postur tadi itu apa membuktikan bahwa satu saat yang berjajar di situ itu 3. Ya, Dura dan Sembodo. Ketoke Dura ning kasunyatane Sembodo. Makanya dalam konteks budaya Jawa itu antara Dura dan Sembodo sampiuh tadi itu artinya bahwa ini adalah sesuatu
yang kontradiksi, tapi pandanglah semua itu keindahannya. Ya, Duro Sembodo memang ada, apa namanya, hoax dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang Jawa diminta untuk memahami di mana ya keindahan ini. Dua kondisi yang bertolak belakang. Karena konsep Doro itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada Sembodo, kan begitu. Sembodo pun tidak akan pernah ada apabila tidak ada Doro. Baik itu kan tidak ada kalau tidak ada buruk. Terang tidak ada kalau tidak ada gelap. Tidak ada gelap, seperti itu. Jadi saya memahami Doro Sembodo itu sebenarnya berawal dari keyakinan yang dikatakan hoax tadi ya. Keyakinan yang bukan didasarkan ngawur sebenarnya, bukan. Tetapi dalam pandangan orang yang Doro ini, dipandang Doro tadi, ya, ini sebenarnya dia memiliki satu pendapat yang diyakini bahwa ini adalah benar. Tetapi pada saat itu belum terbuka secara empiris. Ya, ini yang menjadi kejar-kejaran para ilmuwan sebenarnya. Gitu. Karena apa? Dalam konteks budaya berkeyakinan bahwa sesuatu yang bersifat mistis itu nanti akhirnya akan menjadi empiris. Cuman belum pada saatnya. Ya mungkin 10, 20, 30, 40 tahun ke depan sesuatu yang dianggap Doro itu jadi Sembodo. Ya. Ya, kita lanjutkan dulu di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Doro Sembodo. Nah, sekarang kembali ke Pak Didi. Tadi kelihatannya penjenengan ada sebuah persepsi. Pembenaran itu akhirnya bagaimana ketika persepsinya berbeda? Apakah pembenaran itu juga termasuk Doro? Apakah begini maksudnya? Iki salah tapi tak wara bener. Pemberitaan-pemberitaan itu bagaimana? Mulai cerah. Ada untuk post-truth ini ya, sebuah imajinasi seseorang, kebenaran berdasarkan imajinasi. Ya, dia punya teori-teori tertentu, mungkin antitesa dari yang lalu, mungkin sintesanya dari yang ditabrakkan atau apa. Nah, dari hal tersebut yang dikatakan Pak Rianto bahwa nantinya ini menjadi kebenaran. Karena yang Doronya tadi itu disepakati, ada konvensi. Ada konvensi bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Akhirnya orang melakukan itu. Ngapunten. Dulu kita punya kapitayan, nggak punya agama. Ya, ada yang satu. Yang kapitayan ini, ya, ada fakta-fakta yang telah membuktikan. Terus ada yang untuk kita, yang awam, itu ada sesuatu yang kebenaran berdasarkan imajinasi. Ya kan? Nah, terus ternyata, oh iya, ternyata Walmiki kuwi gawe pitutur kaya ngene iki ana benere lho. Iso dadi pakem urip lho. Iya kan? Kan wiwitane menolak ini. Ya toh? Nah, kan bukan berdasarkan kebenaran fakta, tapi kebenaran berdasarkan imajinasi kan. Untuk penerimanya. Nah, pada saat itu sudah berjalan, ya terjadi. Oh iya ya ternyata enek bangsa Sanjaya, iya kan? Terus enek Budok, oh enek bangsa Sailendra, kan gitu. Terus enek masalah kekhalifahan Mataram, kan gitu. Sebetulnya itu kan awalnya kan iki loh bebener. Nah, bebener ini kan belum terbukti di sana. Tapi setelah dijalankan, oh iya. Nah ini salah satunya itu. Tapi menurut saya Bu, post-truth yang sekarang ini menjadi hoax itu kan kadang-kadang tanpa dasar. Ya toh? Mereka benar-benar imajinasi, tidak berpikir statistik, tidak berpikir empiris, langsung membuat cetok del aku gak setuju iki, membuat sesuatu. Ya kan? Nah ini beredar. Sementara yang punya pengetahuan mengenai itu, ya mengetahui sesuatu tersebut, ini masih berpegang teguh. Kalau beliau kan mengatakan bahwa iki loh, ya iki
iki gurung terbukti, bener. Warananing gaib itu hamung dengan pikir yang jernih dan hati yang jernih, itu bisa akan ketahuan, oh tegese ngene itu. Orang kan selalu mempertabrakkan dengan pengalaman yang ada, terus tidak ada pemikiran yang lain. Non sewu, Amerika iso neng bulan kaya Egoro, iya kan? Flash Gordon, nggak cerita-cerita. Ternyata orang mengejar itu, apa yo. Terus dengan imajinasinya, dia dengan scientific yang ada, itu dia bisa mengejar sesuatu itu. Ternyata terbukti. Bisa membuktikan. Walaupun sampai sekarang masih dipertentangkan. Apa ning kono angin? Kono genderone Amerika iso berkibar kan gitu kan ya. Ya itu tetap aja. Tapi ilmu pengetahuan selalu mengejar itu. Sehingga beberapa India menembakkan roket ke sana untuk melihat itu. Ada kemungkinan dari apa itu? Siapa Mars itu? Siapa? Yang Elon Musk itu mau membuat pesawat ulang-alik yang tamasya ke bulan dan segala macam. Itu kan terus dikejar. Sakjane wiwitane kira-kira kan hanya yang apa post-truth tadi kan, kebenaran, pasca kebenaran yang ada. Dia mencoba menggali, menabrakkan sesuatu sehingga timbul pengetahuan yang baru lagi. Iya. Itulah sebabnya mungkin semua harus dipandang indah barangkali gitu. Iya. Tadi Mas Didi bercerita di awal tadi, ya ada Durno macam-macam ya. Dalam cerita pewayangan itu Durno dipandang sebagai guru yang salah untuk mendapatkan tirta pawitra maning suci, untuk mendapatkan kehidupan yang bersih, tentram, luput dari dosa. Ya. Bima itu. Kongon golek susu angin. Kalau Durno disuruh ke hutan, disuruh ke gua, disuruh kemana? Ke laut. Ini pasti orang akan mengatakan goroh ini. Muridé golek kamulyane urip kok ning alas kok ning apa guwa. Iki lah padha karo mlebu ning alas gung lewang-lewong jalma mara jalma mati. Ya. Orang melihat goroh iki paling api dipateni. Sesuatu yang tidak mungkin. Ya tidak mungkin gitu loh. Tapi kenyataannya dalam episode itu Bratasena pada akhirnya disuruh ke sana nggak ketemu, disuruh ke sana nggak ketemu. Nah hebatnya si murid tadi itu dia tetap percaya, toat, itu ya, disuruh kemana-mana. Akhirnya dia menemukan di samudra Minangkalbu ya, di hati dia, bahwa ternyata dia mendapatkan tirta pawitra maning suci. Jadi benar, gitu. Seolah-olah goroh, tapi realita sembodo. Durno sembodo. Ngongkon murid, menyuruh muridnya untuk begitu-begitu. Yang orang banyak melihat bahwa itu Doro, kasunyatan Bratasena menemukan jati diri yang diharapkan. Ya. Ini kan maka dikatakan dalam konsep post-truth ini ya, bahwa memang ada ide-ide besar yang tidak dimiliki orang banyak. Ya, apalagi kalau orang itu cara berpikirnya saintifik, ya harus nyata. Itu loh, hitung-hitungan jelas bahwa kalau begini-begini akan menjadi begini. Tapi seorang guru besar tadi, ya, maha guru katakan begitu ya, bisa untuk melihat jauh ke depan. Yang dipandang oleh orang lain goroh, kasunyatan terjadi. Dibuktikan oleh dia. Ya. Sama dengan teman saya begini. Teman saya sekarang tuh Duro. Saya punya teman, Duro. Dia lulusan ITB Elektro. Teman saya dari kecil. Dia bercita-cita untuk merekam suara malaikat. Duro itu nggak mungkin. Ya toh? Ya. Nah, kita nggak tahu nanti 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, apakah suara-suara malaikat yang pernah keluar dari lesannya itu bisa direkam? Dia yakin bisa. Sekarang dia Duro. Tapi kita tidak tahu kapan bahwa orang akan pergi ke toko kaset beli suara malaikat. Ya inilah ini. Jadi dia sekarang masih dalam konteks Duro,
Karena sebagian besar keyakinan itu gaib ya gaib. Nggak iso dipotret. Tapi kan sekarang itu ada alat-alat yang bisa untuk memotret kegaiban. Dengan kondisi tertentu, kadang-kadang di gambar-gambar itu ya ada terselip dengan lensa tertentu. Tertentu itu bisa seperti itu. Bahkan kalau pengalaman Mas Didi mestinya ya, kalau perang gitu ya, itu kan bisa malam dan siang kan sama saja terang benderangnya. Ya. Nah, kita ini sebenarnya dunia itu maju karena diawali duro. Seolah-olah duro. Karena orang melihat bahwa secara ilmiah begini. Katakan Mas Samsu, dulu di Jawa ini terkenal dengan orang punya aji namanya Aji Pameling. Ya. Telepati lah, ya. Anaknya jauh di Eropa sana, dia harus mesu budi, bertapa, malah dining, akhirnya anaknya katanya anaknya itu bisa sambung rasanya sambung. Gitu Ya. Nah, kondisi yang duro ini kenyataan kan bisa. Grambel membuktikan. Ya. Meskipun pada akhirnya kelanjutan dari itu, akhirnya orang yang duro tadi diolah terus oleh orang-orang pinter itu ya. Jadilah sekarang grambel itu. Sekarang nggak usah puasa, tidak usah malah dihening, bertapa, cukup angkat telepon, anak di Eropa bisa dikontak. Dulunya duro. Dulu pakai kuali, kayak kembang setaman, delok. Sekarang visi, video call, semacam itu. Sehingga sesuatu yang tampaknya duro, saya begini Mas Samsu, sebenarnya ilmu yang nyoto. Saya balik ini. Ilmu yang nyoto itu sebenarnya ilmu sari-sarining ilmu yang akan berkembang. Itu sebenarnya bukan pada doktor, bukan pada profesor itu. Kenapa? Karena mereka itu membaca. Hasil bacaannya akhirnya diceritakan pada Mas Samsu. Menurut Karl Marx seperti ini, menurut Parson seperti ini, ya menurut Weber seperti ini. Ini bukan cikal bakal keilmuan. Kenapa? Karena cikal bakal keilmuan sudah diterjemahkan oleh tokoh-tokoh itu. Orang yang lain tinggal membaca terus memberikan. Tapi pada waktu hidupnya si Karl Marx ini, dia berhadapan dengan orang yang tingkah lakunya nggak karu-karuan. Orang yang tidak karu-karuan itulah sebagai sumber keilmuan dia. Sehingga saya berpendapat bahwa ilmu-ilmu sekarang itu atau yang akan datang itu bersumber dari orang-orang yang ngomongnya ngawur kelihatannya. Malah gitu ya. Cemplang-cemplung. Itu ide besar. Ya, kalau kita perhatian kritis, itulah sebagai awal empirikal nanti. Ojo ngrungokne para profesor, tapi ngrungokne wong sing ngomongane ketokane rada ngawur. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Duro Semboto. Nah, kembali ke Pak Didi. Pak Didi, kalau kita berbicara post-truth itu tadi, ternyata dalam perbincangan dua segmen ini, bisa-bisa kebohongannya sekarang itu besok ternyata benar. Bagaimana menyikapi hal itu? Ya, begini. Tadi itu semua, walaupun itu berbohong, tapi itu adalah kelanjutan dari sesuatu yang empiris yang dari otaknya si pembicara itu dikembangkan. Lah, itu mungkin saja terjadi, tetapi kita harus juga punya screen, ya. Bagaimana screennya? Ya kita lihat urutan yang sudah kebenaran nyata ini kira-kira perkembangannya seperti apa? Kalau misalkan ditambah variabel yang lain, tambah variabel yang lain, tambah variabel, ya kan mungkin terjadi. Satu contoh, Einstein, dia itu kan yakin dengan relativitas, ya kan? Nah terus ada Hawking dengan determinasi, iya kan? Loh, hal itu kan dua sebetulnya, ini relatif, ini situ, enggak lah.
abeku kudu dipotong terus keneke kan gitu misalkan. Nah, dulu itu kan ya sampean piye percaya wong delok listrik. Piye delok Benjamin Franklin iso nyekel kekuatan energi alam. Iya kan? Nah, di sana terus dikembang-kembangkan sama Thomas. Sebetulnya sebelum Benjamin Franklin Ki Ageng Sewa wis nyekel listrik. Tapi tidak dikembangkan. Ya, kalau kita mengembangkannya ya lewat baterai kering, yaitu keris, pusaka. Tapi itu dianggap opo iya, kan gitu kan ya? Karena nggak kasat mata. Tetapi dayane pusaka itu mampu lakukan. Sebetulnya kan itu kasus nyata, gitu loh. Terus misalkan kita pada saat ada beberapa cerita ya, ada orang yang bisa rumahnya itu ketok kayak barongan, ketok kayak kali. Sebetulnya itu kan kayak orang membuat hologram kan. Artinya orang yang linwe ini itu bisa membuat hologram supaya tidak diserang. Kan banyak cerita itu mistis kan. Tapi kenyataannya sekarang orang bisa membuat hologram, ditembakkan dengan sinar, ditembakkan. Jadi optik gitu ya, optik yang dia atur sedemikian rupa. Sebetulnya orang dulu juga iki tak gawe ngene. Itu juga ilmiah, tapi ada tapinya. Belum diterjemahkan, belum ditulis. Ini gara-gara ajaran juga. Ngelmu iku kelakone kanthi lagu lak ngono ta. Gak diajarkan dhisik supaya ini punya dasar untuk mengembangkan. Itu salah satunya. Walaupun ini kalau dilakoni menjadi kasunyatan gitu. Ini salah bentuk-bentuk itu. Tapi saya kembali lagi ke Duro Sembada dengan post-truth. Post-truth yang ada ini sekarang kan lebih pada membangkitkan emosi orang untuk memuji orang lain tanpa sebuah data-data yang jelas. Makanya namanya hoax. Gitulah. Hoax itu bermula dari ngapus-ngapusi, tapi ternyata bisa menang. Nah, ini menjadi kebenaran. Kowe iki ngapusono gak apa-apa, tapi menjadi menang. Tapi manfaatnya apa? Kanggo apa ya, untuk apa itu kesejahteraan umat. Paling yang sejahtera kan ya kelompok-kelompok kecil hoax saat ini. Gitu loh. Dan dia memaksakan sesuatu ya dengan membangkitkan emosi dengan apa? Sebetulnya itu Doro. Ada fakta empiris. Dia membuat itu tidak begitu. Itu kan Doro. Itu kan seharusnya. Ini kan kebenaran imajinasi. Yang ini kebenaran kesunyatan. Nah, kalau ini ditabrakkan iso sampiu mergo tukaran, lur-lurune tidak menghasilkan apa-apa. Ini dari sisi lain penglihatan mengenai Duro Sembada. Tapi kalau kita melihat bahwa Duro Sembada itu ya endah, ya toh, sesuatu kang endah. Terus ada podo atau diteruskan pada ono utusan yang ora tahu ngapusi, terus dadi joyo, lek wis joyo bersatulah. Itu juga menjadi indah. Tapi kalau misalkan modho-bodho kan menjadi tidak indah. Untuk apa namanya? Untuk tataran kehidupan. Tapi para luhur kita berbeda menerjemahkan. Mulai sangkan paraning dumadi. Lek wong ki wis urip dadi kapilah Gusti, ya ta? Lek wis jaya mesti mati. Itu kan ya. Itu hanya untuk mengambil bahwa sesuatu itu bisa dilihat dari keindahannya, seperti yang diucapkan Pak Rianto tadi ya. Pak Rianto. Itu kira-kira. Barangkali bisa nambahin Rianto. Atau punya pemikiran yang baru. Iya, ada begini. Sebenarnya Doro dan Sembada. Sebenarnya Tuhan itu kan menciptakan dua itu. Harmoni antara Doro dan Sembada. Orang ono Doro, orang ono Sembada. Gak ono Sembada, gak ono Doro. Artinya bagaimana konsep Doro Sembada tadi itu Doro tapi Sembada. Ya. Ini tadi kan saya katakan Doro, ya, Doro dalam arti ini merupakan cikal bakal dalam keilmuan yang Sembada tadi. Tentu dominasinya pada dia itu ngomongnya serius. Ya. Tapi tidak bisa diterima oleh orang banyak, sehingga dikatakan Doro. Kenyataannya nanti omongan ini kalau kita mau teliti dengan baik maka akan menjadi sesuatu yang manfaat.
Ya. Jadi begini Mas Samsul. Proses keilmuan itu sebenarnya, proses kenyataan di lapangan itu kan diawali dari konsep seolah-olah duro. Seolah-olah. Ya. Seolah-olah sebenarnya ya buat orang yang melihat, yang mendengarkan. Contoh begini. Bung Karno dulu pada waktu dia belum menemukan namanya Pancasila, kata-kata itu, ya di Flores sana, di Inde sana, literasi mengatakan setiap malam Bung Karno itu seorang ditarik oleh sesuatu kegaifan. Ya dah? Ya. Untuk datang ke tempat di bawah pohon sukun. Begitu kan? Hatinya Bung Karno ini kalau orang mendengarkan ini kan doro gitu. Alah ngapusi, mosok sih gitu dah. Pada waktu di sana dia menemukan sesuatu. Yang akhirnya jadilah namanya Pancasila itu. Sampai sekarang. Lah duronya Bung Karno pada waktu itu, ini kan sembodonya Bung Karno. Pada waktu itu juga. Karena dia yang merasakan. Ya. Tapi buat Mas Samsu, ya, orang-orang yang memang wong pinter, yang saintis ya, wah nggak mungkin, ngapusi gue. Kan begitu. Terus ini berkembang, akhirnya menjadi sembodo. Buktinya apa? Buktinya sekarang digunakan orang banyak. Jadi prinsipnya dari ide-ide istimewa, ini namanya ide istimewa. Ide istimewa itu kan idenya individu. Setelah itu bisa nggak diterima oleh orang banyak? Ya, terus makin banyak. Akhirnya orang banyak bisa menerima. Ono manfaatnya ternyata ide individu tadi itu. Sehingga dulu dia dikatakan orang duro, ya, orang begitu ya. Kenyataannya sekarang menjadi realita dan diterima oleh orang banyak. Sebenarnya kalau kita berbicara itu, berbicara luas sempitnya kebudayaan yang dulunya duro, ya, menjadi diterima oleh orang banyak. Tokoh-tokoh mengatakan semacam itu, gitu. Nah, maka saya katakan tadi, keindahan keilmuan itu sebenarnya ada pada orang-orang yang kelihatannya omongnya ngawur. Buat kita, buat Mas Didi, buat Mas Samsu, ya, kalau mampu untuk melihat dan berpikir tentang cara berpikir dan ucapannya orang, itu menjadi cikal bakal kasunyatan. Karena dia tidak punya buku, ya, ide-ide besar dari pengalaman dia yang mencotot begitu saja. Kalau itu kita tangkap inspirasi untuk menjadi keilmuan yang nyata. Cuman dia menjadi orang hebat dulunya juga melihat sekitarnya. Mencotot KB itu tadi ya. Nah, itu akhirnya dia pikirkan. Ya, dia pikirkan, dia renungkan. Bagi mereka-mereka yang memiliki cara-cara sosiologi, statistika, dia ukur dengan itu, ya. Bagi mereka-mereka dari antropologi, dia tafsirkan seperti itu. Akhirnya sesuatu yang tampaknya duro ternyata cikal bakal kasunyatan, sembodo. Ya, Pak Didi, artinya pecototannya juga tidak sembarangan pecototan, ya. Karena berhubungan dengan persepsi yang menerima, barangkali begitu. Tetapi kita tunda dulu, kita tunda di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Duro Sembodo. Nah, sekarang ke giliran Pak Didi. Tentang persepsi itu tadi Pak Didi. Begini Mas, pada saat kita berbicara Duro Sembodo seperti yang dikatakan Pak Arianto, itu sebetulnya kita ini akan menjadi benar atau tidak dengan visi kita. Itu kan visioner, orang yang penting itu. Ya, kalau itu visioner, tidak hanya untuk memotong sebuah gerakan, kalau itu visioner, itu benar. Jadi begini, orang harus memahami literasi. Iya kan? Kan dari buku tadi, terus dia out of the box, dari situ keluar dari buku. Jangan preso. Pustaka itu asalnya dari mustaka. Mustaka itu sirah.
Jadi orang literasi itu tidak harus yang tertulis, ya kan? Yang tidak tertulis menjadi yang masuk ke mustaka kita, yang masuk ke kepala kita. Nah, dari yang masuk ke kepala kita itu dikembangkan. Medane oleh gak ngene, lek ngene. Medane oleh gak ngene, lek ngene. Lah dia bisa menyusun segala sesuatu. Satu contoh Rangga Warsita. Ya toh, satu contoh Jayabaya. Itu kan menerus-teruskan gitu. Itu kan sebuah pemikiran yang seperti itu. Itu semua terukur. Itu kan sama-sama dari kedalaman pikiran yang luar biasa kan. Lek biyen ya, oh lek wong kowe jiwit lara ya aja diwit misalkan kayak gitu. Terus enek wong lanang koyo macak wedok wae ya. Terus ana wong apa? Itu semuanya. Itu pemikiran. Sok lek Pulau Jawa gitu ya. Dikalungi sabuk besi, terus enek apa jaran apa itu mikir. Jaran teko besi, ya kan? Nah, itu kan memikir jauh sok enek ngene. Enek baito kang mabur. Dulu mungkin gak kepikir. Tapi dia udah memikirkan. Saya yakin lek enek manuk ya iso miber, ngono tak kira-kira. Terus enek iki iso nyilem, ya. Ono iki iso macam-macam. Akhirnya dia berpikir kayak gitu. Koyok-koyoke ya mosok sih mesti iso miber. Ngono lho. Ini yang ya kadang-kadang kita dia dasarnya apa? Empiris. Tetapi dia out of the box, tidak percaya ngono tok. Gitu loh. Lho aku buktine iso ngalahke negara ning luar iki. Tegese apa? Aku punya kecepatan terbang yang tinggi. Aku punya apa ilmu-ilmu meringankan tubuh aku apalah. Kalau dia kenyataannya menungso iso, piye carane aku ki gawe sesuatu supaya wong liya iso menikmati kabisanku sing ana ning mustakaku. Kan gitu kan ya. Nah, itu mulailah ada penemuan. Mulailah ada apa ya kayak Archimedes kira wong. Kan gitu kan ya. Itu kan ya kadang-kadang mosok sih kabeh kan yo gak lah kuwi wong rada nyemplung apa batap engko iki yang pemindah sama dengan bolomba yang dipindahkan kayak gitu gitulah. Iya kan? Wong dulunan apel ngenek kene terus berpikir gravitasi ini apa iya ta? Newton. Ya kan ngomong apel ketiban niru ke. Loh, itu kalau dulu wae wis. Tapi ternyata pemikiran dia yang keluar dari itu, aku ngantem nang apa mesti mudun. Artinya apa? Iki ada gravitasi. Tapi nanti sampean percaya, gravitasi itu bisa dihilangkan oleh manusia. Kenyataannya enek wong bisa mabur. Iya kan? Kalau orang Jawa katanya mabur. Tapi kalau mereka kan pakai alat, tetap aja iso mabur. Gitu. Ini hal-hal yang kayak gitu itu sebetulnya dari pemikiran-pemikiran apa pasca kebenaran. Kebenaran itu nggak berhenti. Kalau ini berhenti, yoket besok kayak ngono. Gitu loh. Makanya sekarang para agamawan, para apa menyesuaikan dengan lingkungan. Ada yang minta balik, diketawain sama orang lain. Iya kan? Artinya apa? Kebenaranmu wis beda. Si kebenaranmu yang hakiki itu ya sih kinasian meringsa sahabat titah. Terus akhlakmu dadi apik, ya. Akhlaknya jadi baik. Itulah kebenaran. Nah, terus digabung. Jadi orang bukan mensimplifikasi loh ya. Bukan mensimplifikasikan persoalan yang itu harusnya panjang. Tetapi memahami itu dengan sangat sederhana dan mudah. Gitu. Ya, itu kalau Girianto barangkali nambah. Ya, orang berperilaku itu orang lain mengatakan itu doro. Tadi ya dari awal. Tapi menjadi kenyataan dadi sembuto. Orang Jawa itu kan selalu semiotik, Mas. Membuat simbol-simbol. Jadi kuwi sing biasa dikatakan menangtan ngasorake kuwi ya sifat-sifat kayak gitu. Itu juga secara semiotik apa iki? Sopo sing ditegesi kuwi? Gitu. Ini hanya perkiraan apa persepsi kita kan. Tafsir itu kan kemerdekaan kita menafsirkan itu. Tapi kenapa harus begitu?
Dan begitu banyak, mulai dari Papua sampai Aceh, dari Rote sampai Miangas, ya, bersatu, joget bareng. Ini simbol loh, Mas. Ya. Sehingga orang luar negeri mengatakan hal-hal formal menjadi kebahagiaan rakyat. Ketoke goroh. Ning iso dadi kasunyatan. Ini seperti itu. Ini kalau nerusin Pak Arianto. Tetapi sebetulnya yang harus kita ingatkan mengenai hoax itu, mengenai Doro Sembodo, itu kalau kita nggak punya landasan pikir yang baik, menerjemahkan sesuatu kayak taklid buta, terus ini sehingga apa yang kita yakini selama ini itu bergeser. Nah, bergeser ini kekuatan orang yang membuat menjadi yang Doro membuat menjadi Sembodo ini yang paling penting. Bisa jadi kalau dia kuat memberikan satu efek yang luar biasa, proof secara kecil-kecil, membuktikan dengan sekecil-kecil apa yang dia pikirkan itu sebuah kebenaran, selesai. Artinya kita harus bergeser kan gitu. Apakah itu menjadi salah? Kalau itu disepakati banyak orang menjadi benar. Makanya orang-orang yang istilahnya apa ya, yang berpikir lama, ya pikiran lama. Saya tidak ngomong incumbent, itu tidak perlu incumbent karena digerakkan secara keseluruhan. Kalau orang ingin baik dengan ini tambah ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini dirubah blok, hilang. Misalkan Bhinneka Tunggal Ika, itu misalkan blok hilang, nggak mungkin. Wong kita ini banyak orang. Kalau orang artinya atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, ya, dan didorongkan oleh keinginan luhur mendirikan negara ini, hilang. Ayo nggawe negara anyar. Kira-kira kayak gitu. Kalau kita nggak hati-hati dengan satu statistik. Mungkin sesuatu itu harus dipandang indah gitu. Ya. Doro pun sebenarnya kita harus pandang itu indah. Karena dalam Doro itu sebenarnya ada Sembodo. Ya. Menarik sekali pemirsa, tetapi waktu juga tidak mengizinkan untuk kita berbincang-bincang lebih lanjut. Mudah-mudahan di episode mendatang kita akan menemukan satu tema baru atau kita masih berkutat pada Doro Sembodo. Ya, kita tunggu saja di episode mendatang. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.